Ini sholat Idul Fitri 1444 Hijrah, Jumat 21 April 2023. Lokasi halaman Edutorium UMS jam 6 WIB. Imam dan khotib Profesor Dr. Sofyan Hanif MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, inilah suasananya. Edutorium UMS. Parkiran nampak penuh. Sholat Id sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini umat Islam di seluruh dunia telah mengagungkan asma Allah, seraya mengatakan takbir, takbir dan takbir, dan disertai suasana kegembiraan dan penuh perasaan kemenangan. Ada dua perasaan dalam kita ketika kita mengakhiri Ramadan, yaitu perasaan gembira dan perasaan sedih. Suasana gembira muncul karena kita telah berhasil menjalankan tugas siang dan tugas-tugas yang lain yang adalah bulan Ramadan. Mencapai derajat ketakwaan jika memperoleh tanah. Sementara dalam menyambut hari raya Idul Fitri, bagi satu tanggal telah berhasilnya kita berpuasa adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilul iddata
wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah mengagungkan asma Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kami bersyukur. Perasaan kedua adalah perasaan sedih karena kita ditinggalkan kekasih kita dan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Terlebih lagi kita menyadari penuh bahwa di antara kita mungkin belum secara maksimal kita memanfaatkan momen Ramadan ini tahun ini sehingga jauh dari ketakwaan dan perasaan kemenangan. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan khutbah yang berjudul Membangun Karakter Bangsa yang Unggul melalui Spirit Ramadan ini, saya mengajak kepada segenap kaum muslimin yang berbahagia untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kekuatan iman inilah kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan akhirnya kita merasa penuh gembira dapat merayakan Idul Fitri tahun ini sesuai dengan tuntunan syariat yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur karena hari raya tahun ini tanpa dihantui kecemasan dan ketakutan dengan adanya pandemi COVID-19 dibanding tahun yang lalu. Masyarakat sekarang menjadi lebih optimis menatap masa depan dengan penuh harapan melalui berbagai pengalaman yang telah kita dapat dalam menghadapi COVID-19. Kasus pandemi COVID-19 mampu merubah cara berpikir kita, mampu memberikan semangat baru, serta mampu menumbuhkan kultur baru dalam berkehidupan yang lebih dinamis dan progresif. Oleh karena itu, Ramadan tahun ini yang tidak lagi dihantui dengan kasus pandemi COVID-19 tentunya harus bisa lebih menumbuhkan nilai spiritualitas kita yang menjadi tujuan dari berpuasa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpuasa Ramadan dan bersertai ibadah-ibadah lainnya dan didasari iman dan niat yang ikhlas mampu membangun karakter jati diri seseorang yang merupakan manifestasi dari ketakwaan itu sendiri. Masalah karakter bangsa kita saat ini menjadi sorotan oleh banyak pihak, terutama yang terkait dengan rendahnya karakter bangsa kita. Sorotan terhadap rendahnya karakter bangsa kita justru lebih dialamatkan kepada kelompok agama tertentu, yaitu agama Islam. Munculnya isu radikalisme, terorisme, dan sekularisme merupakan bagian realitas yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ada sekelompok orang yang secara terang-terangan telah menuduh bahwa ada sekelompok umat Islam yang dalam implementasi pemahaman syariatnya sebagai bentuk yang anti Pancasila, anti NKRI, dan anti kebinekaan. Bahkan lebih tragis lagi, ada sekelompok masyarakat yang menuduh bahwa Islam adalah agama yang menghambat pembangunan di Indonesia dan bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mereka tidak mengakui bahwa kehadiran bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah justru merupakan hasil sebagian besar perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh nasional yang didukung penuh oleh umat Islam yang jumlahnya mayoritas. Hal ini menunjukkan adanya usaha-usaha kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan adu domba terhadap umat Islam, sehingga keberadaan umat Islam di Indonesia semakin terpinggirkan dari ranah peradaban nasional maupun internasional yang sebenarnya justru memberikan kontribusi dan andil paling depan dalam kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus mengisi pembangunan bangsa secara konsisten dan berkemajuan. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, bangsa, dan lain-lain. Pluralitas dan heterogenitas tersebut bisa menjadi potensi untuk membangun negara multikultural yang terbesar, meskipun juga mempunyai potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Usaha-usaha untuk memecah belah dan mengadu domba seperti ini akan sangat berpotensi terjadi perpecahan, bahkan sangat mungkin merambah pada konflik sara. Masih banyak masyarakat kita yang memiliki komitmen karakter spiritual dan sosial yang rendah, termasuk masyarakat muslim yang belum menjalankan syariat secara baik dan benar.
Bentrok perselisihan kelompok antar agama masih terjadi di mana-mana. Rendahnya karakter bangsa kita ini juga ditunjukkan kedisiplinan yang rendah, yang jarang ditemukan, kejujuran mahal harganya, pembunuhan di mana-mana, pelacuran, penggunaan obat-obat terlarang makin meningkat frekuensinya. Aturan perundang-undangan tidak lagi dapat ditegakkan sekalipun oleh para penegak hukum itu sendiri. Secara ekonomi masih banyak masyarakat kita yang berada di garis kemiskinan, lebih-lebih pada pasca pandemi. Di sisi lain, korupsi hampir terjadi di setiap lini kehidupan, bahkan beberapa kasus besar melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Puasa Ramadan yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam adalah bertujuan untuk membentuk karakter diri dan karakter bangsa sebagai wujud implikasi bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang menjadi tujuan diwajibkannya berpuasa itu sendiri. Mimpi besar bangsa kita pada tahun 2045 ketika disebut sebagai Golden Age menjadi salah satu dari 8 negara terkuat di dunia dalam hal ekonomi. Tentu ini tidak mungkin terwujud ketika masih memiliki permasalahan dengan karakter diri, dengan karakter bangsa. Tentu masih mimpi besar ini dapat terwujud apabila didukung oleh kemampuan SDM yang handal, tegaknya aturan hukum, berlakunya alam demokrasi yang makin baik, tidak lagi ada korupsi, meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, tegaknya kejujuran, kedisiplin, kemandirian, dan kerjasama yang baik antara semua elemen bangsa. Semua komponen bangsa harus menyadari dan bersatu padu merawat NKRI dan kebinekaan Tunggal Ika. Tidak boleh ada orang atau kelompok yang mengatakan paling Pancasila, paling NKRI, dan paling Bhinneka. Semua persyaratan kompetensi dan karakter di atas dapat diwujudkan dengan adanya spirit Ramadan sebagai momentum yang sangat baik, terutama bagi orang-orang yang telah berhasil menjalankan ibadah siam beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan. Islam adalah agama yang sangat dinamis. Bahkan Islam menghormati multi etnik, multi agama, multi budaya, dan selanjutnya mengajarkan kebersamaan untuk membangun kemajuan bangsa melalui karakter yang telah dibangun selama bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, yaitu hidup rukun damai. Kaum muslimin rahimakumullah, terhadap semua realitas di atas, barangkali kita patut bertanya-tanya dan mencari penyebab kondisi karakter bangsa yang sangat lemah itu. Mungkin berkaitan dengan sistem pendidikan kita yang selama ini yang tidak mampu menghasilkan manusia berkarakter takwa, yang memiliki kecerdasan spiritual, yang memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Atau barangkali terkait dengan perilaku pemimpin bangsa kita yang tidak menunjukkan uswah keteladanan yang dapat ditiru oleh umatnya. Atau bahkan mungkin karena sifat ambisi kekuasaan sekelompok masyarakat tertentu, atau mungkin juga karena masyarakatnya yang lemah imannya karena kurang mendapatkan pencerahan dari para ulama-ulamanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, terlepas dari apapun penyebabnya, maka momentum hari raya tahun ini sangat baik sekali untuk kita renungkan dan kita tingkatkan komitmen kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan tahun ini dalam membangun karakter bangsa kita melalui penguatan nilai karakter spiritual dan sosial diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kita mencoba melihat berbagai permasalahan yang menjadi realitas kehidupan bangsa kita seperti di atas, maka tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan kesejahteraan hidup secara hakiki kecuali dengan melakukan perubahan secara mendasar terhadap pola pikir dan perilaku kita masing-masing.
Komitmen ketakwaan kita dalam bentuk amal soleh, itulah yang paling tepat, yang harus kita lakukan secara meningkat, terutama setelah kita selesai menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Perintah agar orang-orang beriman senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian menghitung-hitung amalan yang telah kamu lakukan untuk dievaluasi dan ditingkatkan di masa mendatang. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sesungguhnya Allah menyukai perbuatan yang demikian. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran telah memerintahkan umatnya agar senantiasa melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik atau yang dinamis, atau selalu berorientasi pada kemajuan. Umat Islam tidak boleh statis, tetapi sebaliknya harus selalu dinamis dan berkemajuan. Allah memberikan waktu selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan, kepada manusia yang beriman untuk melakukan perubahan terhadap jati dirinya atau perubahan karakter dirinya, yaitu karakter dalam sebuah amal soleh melalui latihan-latihan atau pendidikan selama menjalankan ibadah puasa. Implementasi keimanan dalam bentuk amal soleh itulah yang disebut dengan takwa. Oleh karena itulah orang-orang yang berperilaku jujur, disiplin, tidak sombong, senantiasa bersedekah atau berinfak, sabar dan menahan nafsu, pemaaf, bersyukur, berilmu, dinamis dan berkemajuan dan lain-lain adalah merupakan karakter dari orang yang bertakwa. Dan pesan inilah yang diharapkan dapat terbentuk secara menyeluruh bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang di dalam puasanya hanya didasari oleh iman dan semata-mata karena hanya mengharap ridha Allah SWT. Pembentukan karakter takwa melalui kesolehan sosial inilah yang menjadi tujuan puasa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183. Tidak hanya itu, Profesor Dr. Ahmad Sarbasi, seorang ulama besar dan mantan rektor Al-Azhar University pada tahun 80-an, berpendapat bahwa tidak ada momentum lain yang efektif dan efisien dalam membangun karakter seseorang melainkan momentum Ramadan. Di samping itu, orang-orang yang telah berpuasa karena didasari oleh iman dan wahtisaban akan mampu membentuk karakter seseorang yang mempunyai profesionalisme dan tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini dapat difahami karena dalam berpuasa orang dilatih untuk mempunyai perilaku disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar, mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmunya, memiliki motivasi yang tinggi untuk maju, dan mampu mengelola waktu secara tepat dan senantiasa berserah diri hanya kepada Allah SWT. Puasa Ramadan juga bisa menjadikan seseorang mempunyai kecerdasan sosial, spiritual, dan kecerdasan emosional. Hal ini dibuktikan dengan karakter seseorang yang gemar beribadah, tidak kikir atau lumo dalam keadaan lapang maupun sempit, dan tidak suka marah, serta menjadi orang pemaaf. Sifat yang demikian itu dapat dipastikan akan memunculkan karakter seseorang yang selalu senang bersilaturahim, tidak pernah merasa paling benar, mau mendengarkan nasihat orang lain, dan ikut merasa senang apabila melihat saudara atau temannya menerima nikmat dari Allah. Menurut Imam Ghazali, apabila kita telah mempunyai sifat yang demikian itu, berarti kita telah terbebas dari sifat sombong. Dengan kata lain, bahwa dengan puasa Ramadan yang benar sesuai dengan syariat agama dapat membebaskan seseorang dari sifat sombong. Kesombongan inilah yang menjadi salah satu komitmen Rasulullah untuk membangun dan menegakkan umat wasatan yang menjadi teladan. Karena kesombongan dengan segala perilakunya yang dilakukan oleh seseorang, baik pemimpin maupun umatnya, dapat merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Rasulullah bersabda, tidaklah masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sifat sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Umat Islam dituntut memberikan contoh teladan dalam berperilaku dalam kebijakan yang kolektif. Jadilah umat Islam yang senantiasa meneladani dan tidak larut dalam penyimpangan perilaku. Maka marilah kita jadikan momentum Ramadan dan Idul Fitri ini untuk melakukan pencerahan diri dalam upaya membangun pribadi yang utama dalam rangka mewujudkan karakter bangsa yang unggul berbasis takwa. Mari kita jadikan sepanjang bulan Ramadan ke depan sebagai Ramadan dan Idul Fitri untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang bersih lahir batin, gemar beribadah, berlomba-lomba dalam amal soleh, dan tampil menjadi manusia yang bertakwa dalam situasi apapun dan dimanapun, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sekiranya manusia mengetahui kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengharap seluruh bulan Ramadan menjadi bulan Ramadan. Maka untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita dijadikan orang-orang yang memperoleh kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian pada seluruh jemaah yang sekiranya menggunakan alas sholat yang bisa meninggalkan sampah untuk bisa dibawa masing-masing.